Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai Orientalisme. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Septianto dengan NIM 24014200039, Ayuni Rizky Fadilah 24014200047, Muhammad Yanuar Tison 24014200054, Reva Prastiwijaya 24014200061, dan Fanaza Apai Armita 24014200069. Selanjutnya, pengertian Orientalisme. Kata Orientalisme berasal dari kata Orient yang berarti timur, Oriental yang berkaitan atau terletak di timur, dan isme yang artinya kata penyambung yang menunjukkan suatu paham, ajaran, cita-cita, cara, sistem atau sikap. Maka Orientalisme dapat diartikan dengan ajaran dan paham yang bersifat timur. Timur adalah letak geografis yang meliputi Asia Selatan dan Tenggara, dari Himalaya dan Semenanjung Malaya di sebelah barat Walase. Orientalis dan Orientalisme dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang ketimuran atau tentang budaya ketimuran. Adapun pengertian Orientalisme menurut A. Muin Umar yaitu Orientalisme berasal dari kata Orient dan Isme. Orient artinya timur dan Isme artinya faham. Lawannya ialah Oksidentalisme yang terdiri dari kata Oksiden artinya barat dan Isme artinya faham. Di dalam Orientalisme, apabila kita menyebut Orient, artinya ialah semua wilayah yang terbentang dari timur dekat sampai ke timur jauh, dan juga negara-negara yang berada di Afrika Utara dan Tengah. Sementara itu, dalam buku Buhus fi at-Tabsyir wa al-Istisyirah, pembahasan tentang misionarisme dan Orientalisme, karangan Dr. Hasan Abdur Rauf, disebutkan bahwa kata Orientalisme secara umum diberikan kepada orang-orang non-Arab, khususnya ilmuwan Barat yang mempelajari ilmu-ilmu tentang ketimuran, baik itu dari segi bahasa, agama, sejarah, kebiasaan, peradaban, dan adat istiadatnya. Orang yang mempelajari ilmu itu disebut Orientalis, khususnya orang-orang yang mempelajari tentang dunia Arab, Cina, Persia, dan India. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini identik dengan orang-orang Kristen yang sangat berkeinginan untuk melakukan studi terhadap Islam dan bahasa Arab. Dapat disimpulkan bahwa Orientalisme adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang ketimuran. Awal kemunculan Orientalisme. Pada dasarnya, Orientalisme telah berakar sejak 1000 tahun yang lalu, akan tetapi baru dikenal sekitar akhir abad ke-18 atau tepatnya 1779 Masehi di Inggris, lalu tahun 1788 di Prancis. Latar belakang Orientalisme muncul karena perbenturan antara Islam dan Kristen di Andalus serta Sisilia. Sedangkan Perang Salib merupakan motivasi terkuat bagi bangsa Eropa Kristen untuk mempelajari Islam dan adat istiadatnya. Para pemuka Kristen berusaha untuk menentang Islam dengan cara memfitnah dan menyebarluaskan berita bohong tentang Islam dan Nabi Muhammad. Mereka mengatakan Islam merupakan sumber kejahatan dan Muhammad tidak lebih dari sebuah patung, Tuhan bagi kabilah tertentu, dan lebih dari itu, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa Nabi Muhammad ialah setan. Dalam Orientalisme menetapkan bahwa pengetahuan bahasa-bahasa Timur merupakan perangkat guna mengetahui atau mengenal agama serta peradaban Timur. Dalam hal ini, Kristen pun mempunyai pandangan yang sama dengan Orientalisme. Di samping itu, Kristenisasi merupakan satu-satunya cara yang mungkin dilakukan
untuk meluaskan penyebaran atau pengaruh agama Kristen. Adapun cara untuk merealisasikan tujuan tersebut ada 3 syarat, antara lain: yang pertama, keharusan untuk mempelajari bahasa; yang kedua, mempelajari semua macam kekufuran; yang ketiga, membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya; yang terakhir, membedakan semua dalih atau bantahan agar dapat mengalahkan lawan. Kemajuan-kemajuan Orientalisme di akhir abad pertengahan telah ditopang dengan dijalinnya hubungan diplomatik dan politik dengan dinasti Utsmaniyah. Demikian pula halnya hubungan-hubungan perdagangan antara Spanyol dan Italia, serta Turki dan Syria, serta Mesir juga telah memberi pengaruh yang berarti bagi kemajuan pendidikan Orientalisme. Abad ke-19 dan abad 20 terhitung abad keemasan bagi Orientalis, dan pada akhirnya pada abad ke-18 atau pada Maret 1795 Masehi, pemerintahan revolusioner di Paris mendirikan sekolah bahasa Timur. Di samping itu, mulanya di Paris dalam menerbitkan buku-buku ilmiah pada tahun 1838 Masehi melalui tangan Sylvestre de Sacy yang selanjutnya menjadi imam para Orientalis pada zamannya. Faktor-faktor yang mendorong kemunculan Orientalisme. A. Faktor agama. Perang agama dimulai dari pendeta-pendeta kemudian menjadi kelompok benar. Orientalisme yang bertujuan untuk merusak eksistensi agama. Islam menggabungkan Orientalisme dan memutarbalikkan kebenarannya, menyanyikan kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa Islam adalah agama yang jauh dari kemampuan kotor atau ateis. Hal utama yang menjadi tujuan mereka adalah menjadikan seorang muslim pindah haluan kepada Kristen. B. Faktor politik. Setelah negeri-negeri terjajah di timur merdeka dari cengkraman kolonialisme, ada target lain yang menjadi incaran negara-negara menjajah, yaitu meletakkan kedutaan dan konsultannya bekas jajahannya. C. Faktor ekonomis. Jadi selain faktor yang ada, faktor ekonomis merupakan faktor yang paling kuat untuk melahirkan Orientalisme dengan memiliki tokoh-tokoh Orientalisme dan pemikirannya yang dituangkan dalam sebuah karya tulis. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan nama maupun pengucapan nama karya. Yang pertama ada Christian Snodgrass. Christian berasal dari Belanda, di sekolah menengah selama 5 tahun di Breda. Ia masuk di Fakultas Teologi Universitas Leiden. Setelah itu ia masuk ke jurusan sastra dengan gelar doktor dengan promosi cum laude pada tahun 24 November 1880. Karyanya yang berjudul The Acehers atau Penduduk Aceh dalam 2 jilid pada tahun 1893 sampai 1894. Dalam buku disertasinya yang berjudul Het Mekka Ancevis, dia menerangkan arti haji dalam Islam, asal-usulnya, dan tradisi yang ada di dalamnya. Kemudian mengakhiri tulisan dengan kesimpulan bahwa haji dalam Islam merupakan sisa-sisa tradisi Arab jahiliyah. Yang kedua ada Harry Steve John Spilby. Ia adalah seorang orientalis berkebangsaan Inggris yang mempunyai jiwa imperialisme sangat menonjol dan membenci Islam sehingga dipandang banyak berjasa pada pemerintah kolonial Inggris. Dia dilahirkan di Sri Lanka dan ia lulus dari Universitas Oxford pada jurusan Bahasa-Bahasa Timur pada tahun 1908. Ia kemudian mendapatkan tugas untuk menerbitkan harian Jaridatul Arab atau Arab News di Baghdad pada tahun 1917. Karyanya yaitu Arabian Days terbitan tahun 1948. Yang ketiga ada Louis Massignon. Ia
banyak belajar dari tokoh-tokoh orientalis berbahaya seperti orientalis Hungaria Goldziher. Selama 3 tahun, ia mengadakan studi lapangan mengenai keadaan sosial politik dunia Islam hingga pada tahun 1954. Kemudian, ia meneruskan perjalanannya ke Kairo pada tahun 1906 sampai 1909 dan belajar di Al-Azhar. Karyanya La Passion de Al-Hallaj, Martyr Mystique de Islam, Aliran Sufi Al-Hallaj 1909, Al-Hallaj 1911, Sejarah Pengumpulan Rasari Ikhwan As-Safa 1913, Sejarah Ilmu Kalangan Bangsa Arab 1957, dan lain-lain. Yang keempat ada Abdul Karim Germanus. Ia lahir di Budapest pada tahun 1884, kemudian menjadi anggota staf Lembaga Penelitian di Kairo tahun 1956 sampai 1963 di Baghdad. Karyanya Pengaruh Turki dalam Sejarah Islam pada tahun 1932, Studi tentang Susunan Bahasa Arab 1954, Syair Arab Pilihan pada tahun 1962. Yang kelima ada Évariste Leri Provençal. Ia adalah seorang orientalis Prancis berdarah Yahudi yang berjiwa imperialis dan berprofesi seorang guru besar. Dia lahir dari sebuah keluarga Yahudi di Algiers, ibu kota Aljazair, Afrika Utara. Ia tumbuh dalam lingkungan Yahudi dan belajar di Universitas Algiers. Karya-karyanya yang ditulis yaitu Sejarah Spanyol Islam pada tahun 1953. Yang terakhir ada David Santillana. Ia adalah seorang orientalis, politis, dan akademis berdarah Yahudi. Karyanya At-Tamhid li Ta'ril Falsafah Al-Islamiyah atau Pengantar Filsafat Islam, terbit di Kairo pada tahun 1904. Sebenarnya ada dua atau beberapa tokoh lagi seperti Fritz Krenkopf dan Blanche Kerr. Oke, kita masuk ke analisis karya dari seni yang beraliran orientalisme. Kita tadi udah tahu orientalisme itu tentang seni yang ciri khasnya oriental, dari timur. Ciri khas dari timur ini lebih ke daerah timur tengah ya. Daerah timur tengah seperti India, Pakistan, Arab, sebagainya yang memiliki ciri khas tersendiri. Kita bisa lihat yang pertama ini ada lukisan dari pelukis yang bernama Edwin Lord Wicks yang berjudulkan Street Scan in India, berarti potret dari suasana di pinggiran jalan India. Dilukis dengan cat minyak di atas kanvas yang berukuran 73,3 dikali 60,2 cm yang sekarang ini berada di Museum Seni Amerika Smithsonian. Ayo kita lihat, kita menganalisis lukisan ini. Kita bisa lihat dari lukisan ini, dari sekilas lihat kita udah bisa melihat ini gaya oriental, benar-benar terlihat gaya-gaya timur yang sangat tercipta di situ. Kita bisa lihat dari bangunannya yang udah sangat mencirikannya, dari ornamen-ornamen di bangunan itu kita sudah bisa melihat sangat mencirikaskan, sangat ciri khas dari timur, dari oriental. Di situ lukisan ini melukiskan beberapa figur laki-laki di depan bangunan dengan sedang melakukan aktivitas. Kita bisa lihat laki-laki itu berkulitkan sawo matang sampai mau ke hitam, bukan hitam, sawo matang coklat lah, dengan pakaiannya yang sangat khas. Ini pakaian khas India. Kita bisa lihat, oh berarti ini dari lukisan ini benar-benar sudah melukiskan orang timur. Lalu
di depan bangunannya kita bisa lihat gaya arsitekturnya, kita bisa lihat dari ornamen-ornamennya. Sang pelukis ini melukiskan dengan sangat detail, dengan sangat indah sekali, sungguh estetik, meninggalkan sapuan kuasnya, tapi tetap detail, melukiskan gaya orientalnya, ciri khas oriental. Di situ dari gaya bangunnya kita bisa lihat ya itu. Dan juga warnanya dari warna krem sampai coklat, ciri khasnya dihiasi dengan warna-warna merah, biru, hijau, kuning yang sedikit gitu, benar-benar memberi kehidupan gitu. Lalu karya yang kedua sama dari karya Edwin Lord Weeks, dibuat tahun sekitar 1885 juga, dengan judul The Raja Starting on a Hunt. Ini berarti raja mau mulai persiapan untuk berburu, hunting. Sama dibuat di media cat minyak di atas kanvas berukuran 100,5 dikali 81,3 cm. Ini juga berada di Museum Seni Amerika Serikat Smithsonian. Kita lihat lukisannya, mari kita analisis. Oke, kita lihat di sini ada sebuah bangunan dengan halaman yang cukup luas, dan di depan halaman itu ada beberapa laki-laki dan beberapa hewan. Di situ ada hewan yang di kerangkeng, seperti apa sih itu? Itu ada laki-laki yang naik kuda juga. Di situ sang pelukis menggambarkan mereka ini sedang bersiap untuk berburu. Yang mana ini bangunan itu yaitu istana di Ajmer, Rajasthan. Kita bisa lihat bangunan itu juga sangat menunjukkan orientalnya, gaya bangunan, dari ornamennya juga kita bisa lihat sang pelukis juga melukiskan dengan sangat detail, dengan sangat indah. Ornamennya sangat detail. Lalu padahal juga sang pelukis meninggalkan goresan-goresan ini kuas. Itu sangat estetik sekali. Warnanya juga sama seperti dari yang sebelumnya, lebih ke warna krem sampai coklat, cuma dihiasi dengan beberapa warna merah, hijau, biru di bagian ornamennya. Ini sang pelukis melukiskan dengan sangat indah, dengan sangat detail, dan juga gaya oriental yang sangat tergambarkan di sini. Insyaallah sekian, cukup analisis karya seni gaya oriental dari kami. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.